Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah masih semangat hari ini? Nah, hari ini Ibu akan mengajar tentang IPS ya, kelas 7, tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, Ibu harap kalian bisa memperhatikan materi ini dengan baik karena nanti Ibu akan memberikan kuis atau soal ya buat evaluasi hari ini tentang materi kita, seperti itu. Baik. Yang pertama tentang konektivitas antar ruang dan antar waktu. Nah, ayo kita bahas satu-satu ya. Kita bahas mengenai ruang. Apa sih ruang itu? Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara yang termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup untuk melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, kemudian konsep tentang ruang itu ada 3, yaitu ada ruang absolut. Ini ruang yang sifatnya tetap atau bisa independen ya, tidak terkait dengan apapun, tidak berinteraksi dengan apapun seperti garis lintang dan bujur. Kemudian yang kedua ada ruang relatif, yaitu ruang sebagai hubungan antara peristiwa, lokasi, dan lain-lain. Nah, kemudian ada ruang relasional, yaitu ruang yang berkaitan dengan interaksi keruangan dengan lokasi. Kemudian tentang distribusi ruang atau spatial distribution, apa sih spatial distribution atau distribusi ruang itu? Nah, adalah keberulangan suatu objek atau penampakan di suatu lokasi yang mengacu pada luas wilayah atau daerah tempat fenomena alam terjadi. Nah, kemudian ada pola ruang pattern pola ruang atau spatial pattern, yaitu pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi seperti struktur, posisi, lokasi, atau susunan benda di bumi yang dapat diamati. Seperti itu ya, seperti yang ada di gambar, ada pola-pola yang menunjukkan suatu posisi atau lokasi tertentu seperti A, B, J, K, L, seperti itu. Kemudian untuk melihat adanya fenomena waktu bisa dilihat dari yang pertama, peristiwa siang dan malam. Kemudian yang kedua, perbedaan waktu. Yang ketiga ada fase bulan yang bergerak melalui siklus 29 hari. Kemudian ada pergantian musim. Nah, kemudian ruang itu menjadi tempat interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi ruang itu menyediakan agar kita itu dapat berinteraksi dengan yang lainnya, baik kita dengan teman kita atau keluarga kita dan keluarga orang lain. Artinya ruang itu menyediakan ya untuk interaksi antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok, seperti itu ya. Kemudian ada konsep terjadinya interaksi antar wilayah. Yang pertama ada kesempatan antara yang disebut dengan intervening opportunities. Nah, misalnya ini tuh antara Jawa dengan apa gitu, atau antara wilayah A dengan A, karena di dalamnya itu ada faktor yang menimbulkan terjadinya interaksi. Kemudian adanya saling melengkapi seperti antara desa dan kota. Kalau kota kan sulit ya untuk menanam sayur, jadi membutuhkan desa sebagai pemasok bahan mentah. Kemudian ada kemudian transfer atau transferability. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan tentang peta.
Peta seperti yang ada di gambar tersebut merupakan gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan yang terlihat di atas. Kemudian, kumpulan peta-peta yang mempunyai tema sama dan disusun dalam bentuk buku disebut atlas. Kalian pasti sudah punya atlas ya, masa tidak punya? Udah kelas 7. Pasti punya ya. Nah, selanjutnya tentang globe. Globe adalah tiruan bola bumi dalam bentuk kecil yang menggambarkan bentuk bumi yang bulat seperti di gambar itu ya. Globe itu bentuknya seperti itu. Jadi kan bumi itu luas dan besar. Jadi diperkecil atau ditirukan melalui globe seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas letak astronomis. Apa sih letak astronomis itu? Adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah kondisi geografis Indonesia. Seperti itu, ayo Indonesia di mana? Indonesia di situ ya, di antara benua Asia dan benua Australia dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kita lihat gambar itu ya. Itu terkait dengan potensi sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia itu dapat dikelompokkan menjadi sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya laut. Nah, kali ini tentang Indonesia yang menjadi sebuah negara berdaulat dengan memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh terhadap ruang udara di atas wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Indonesia itu juga memiliki beragam jenis tanah, anak-anak, ada tanah yang subur dan ada yang tidak subur. Kemudian Indonesia juga memiliki sumber daya air yang dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada air hujan, air sungai, dan danau. Kemudian Indonesia juga memiliki hutan yang luasnya sekitar 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Nah, luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, kemudian tentang kemaritiman. Indonesia itu kan negara kepulauan ya, jadi yang terbesar, sumber daya alam yang terbesar itu terletak di sumber daya air yang isinya adalah ikan. Selain ikan juga ada potensi lainnya seperti hutan mangrove dan terumbu karang di Indonesia. Nah, kita akan masuk ke poin D tentang keadaan penduduk Indonesia. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 mencapai 254,9 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2035 jumlah penduduk Indonesia itu mencapai 305 juta jiwa. Nah, Indonesia cukup banyak ya penduduknya, sangat banyak. Ini Indonesia memang angka kelahirannya tinggi ya anak-anak. Seperti itu di dalam gambar di atas mengenai komposisi penduduk yang membantu sensus penduduk untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk berdasarkan kriterianya. Nah, kalau itu di dalam gambar tersebut kriterianya adalah umur. Untuk menentukan sebuah komposisi penduduk itu ada 3. Yang pertama dijadikan sebagai piramida penduduk muda, kemudian piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk tua. Yang ini itu berdasarkan usia dan jenis kelamin. Kemudian agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Ada berapa? Ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, namun dari data yang ada, agama yang paling banyak di Indonesia adalah agama Islam. Kemudian penduduk usia kerja itu terbagi menjadi 2 golongan, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kemudian komposisi penduduk yang berdasarkan letak geografis adalah pengelompokan penduduk berdasarkan lokasi tempat tinggalnya. Penduduk itu dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan letak geografis, yaitu di desa dan di kota.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, diketahui bahwa Indonesia itu memiliki 1128 suku bangsa. Sangat banyak ya. Dengan beragamnya suku bangsa itu, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Karena dengan keberagaman tersebut kita bisa terkenal di mata dunia. Kemudian ada dua bahasa yang digunakan di Indonesia, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Kemudian keberagaman budaya Indonesia. Secara umum dapat kita lihat dari beragamnya rumah adat, pakaian adat, jenis tarian, pertunjukan seni, dan upacara adat budaya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita akan masuk ke poin E, tentang keadaan alam Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda dunia, yakni rangkaian sirkum Pasifik dan rangkaian sirkum Mediterania. Indonesia terletak di antara dua paparan besar, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, ini tentang relief muka bumi. Di Indonesia ada 3, yaitu wilayah bagian barat, wilayah bagian tengah, dan wilayah bagian timur. Nah, ini tugas kalian ya untuk mencatat bagian-bagian Indonesia mana saja yang di barat, di tengah, dan di timur. Nah, kemudian iklim di Indonesia ada 3, iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Berdasarkan pendekatan biogeografi, keterkaitan antara tipe-tipe makhluk hidup dengan suatu wilayah, kekayaan hayati Indonesia dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Sedangkan faunanya dibagi menjadi 3, yaitu fauna asiatis, fauna australiatis, dan fauna peralihan. Nah, ini tugas kalian juga untuk mencari apa saja fauna asiatis dan apa saja australiatis dan fauna peralihan. Kemudian masuk ke poin F, yaitu dampak interaksi antar ruang. Perdagangan antar wilayah adalah salah satu bentuk kegiatan distribusi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau produsen yang lain antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di dalam negara yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian apa sih dampak dari interaksi antar ruang? Yang pertama adalah mobilitas antar wilayah, seperti dari desa ke kota, atau ke kota dan di desa. Kemudian yang kedua, perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Kemudian ada yang ketiga, perubahan penggunaan lahan. Misalnya, pertama jadi lahan pertanian menjadi lahan industri. Kemudian yang keempat, perubahan orientasi mata pencarian. Kemudian yang kelima, perkembangan sarana dan prasarana. Kemudian yang keenam, ada perubahan sosial budaya. Dan yang terakhir adalah perubahan komposisi penduduk. Nah, alhamdulillah materi kita sudah selesai ya, Nana. Nah, selanjutnya kita akan, Ibu akan mengadakan kuis nih. Ayo kita join bersama-sama ya untuk masuk ke link quizzes ini. Yuk kita masuk.
sudah selesai. Nah, di dalam kuisis ini terdapat fitur ya tentang banyak salahnya berapa. Ada 3, Ibu jawabnya ada 3 yang salah. Kemudian benarnya ada 17. Kemudian waktu dalam menjawab pertanyaan itu ada 7 detik. Kemudian benar secara berurutan itu ada 5 kali. Nah, kemudian peringkatnya Ibu dari 1. Peringkat 1. Nah, ini ada apa? Percobaan ya. Yang pertama ada percobaan Ibu tadi sudah mencoba ternyata jelek. Nah, jadi perlu belajar lagi sehingga Ibu bisa menjawab menjadi 85% benar. Jadi di dalam kuisis ini sangat membantu kalian untuk mengevaluasi diri kita. Apa sih yang salah? Terus jawabannya yang benar mana? Ini di dalam kuisis itu ada jawabannya. Ini udah dikasih apa? Jawaban yang salah mana, yang jawaban yang benar yang mana. Ada ya reportnya atau hasilnya. Seperti itu. Tadi kan kalau Ibu jawab salah kan dibenerin itu. Yang benar yang warnanya hijau, yang salah warnanya merah. Jadi menarik ya kuisis ini. Ibu harap kalian suka dengan game kuisis ini karena selain kita bermain-main, kita juga dapat belajar sehingga kita bisa belajar sambil bermain. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu pesan banyak-banyak belajar dan tetap semangat. Ibu akhiri dan sampai jumpa di waktu lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.